Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi relasi dan fungsi kelas 8 ya. Oke. Pernah nggak kamu dengar kata relasi dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Relasi itu diadaptasi dari bahasa Inggris ya, relation. Relation itu artinya hubungan. Jadi yang disebut relasi adalah hubungan. Kalau waktu kelas 7, kita udah belajar tentang himpunan ya. Jadi ada kaitannya juga relasi dan fungsi ini pada materi himpunan. Karena kita bicara tentang hubungan antara dua buah atau lebih himpunan ya. Jadi yang disebut relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Jadi cara menyatakan relasi itu ada 3 cara, yaitu dengan diagram panah. Yang ini diagram panah, himpunan pasangan berurut, dan diagram Kartesius. Pertama, contohnya ini dengan diagram panah. Ini diberikan himpunan ini diagram panah ya, waktu kelas 7 udah belajar. Himpunan A. Jadi memberi nama himpunan waktu kelas 7 diberi dengan nama huruf kapital, dilambangkan dengan huruf kapital. Di sini kebetulan dipakai huruf A. Himpunan kedua adalah B. Jadi kamu boleh memilih himpunan apa saja ya. Boleh antara A sampai Z. Kebetulan di sini ada 2 buah himpunan yang ditentukan A dan B pakai huruf kapital. Oke, kita buat diagram panahnya. Ini diagramnya begini boleh atau agak bulat boleh ya. Himpunan A itu Ali, Siti, Amir, Rizky. Ini di daftar anggotanya Ali, Siti, Amir, Rizky. Di himpunan A misalnya nama-nama orang. B. Merah, ungu, hitam. Ali ini menyukai warna merah. Garislah ke sini merah. Terus Rizky merah, Siti ungu, Amir hitam. Jadi relasi dari atau hubungan dari himpunan A dan B disebut relasi menyukai warna ya. Nih diingat nih ya. Diagram panahnya seperti ini. Kalau kita nyatakan dengan himpunan pasangan berurut, ini dia. Ali merah. Ali tadi merah ya, nih. Ali merah, Siti ungu, Amir hitam, Rizky merah. Nanti pakai kurung kurawal biasanya di sini ya. Kalau kita nyatakan dalam diagram Kartesius, kan kalau diagram Kartesius itu ada sumbu X dan sumbu Y. X itu garis mendatar ini ya. Kalau sumbu Y garis tegak atau vertikal. Kalau X garis mendatar atau horizontal. Yang garis mendatar atau sumbu X ini kita jadikan adalah himpunan yang pertama. Kebetulan di contoh soal tadi himpunan A. Jadi A ya. Yang vertikal adalah himpunan yang kedua. Kebetulan di soal tadi adalah B. Jadi Ali suka warna merah. Ini boleh dibuat warna gini atau tulisan merah. Ini apa tadi nih? Ungu, hitam ya. Jadi yang suka merah itu Ali, yang suka ungu Siti sama yang suka ungu Siti aja, Amir hitam, Rizky merah lagi ya. Ya. Ini dia. Kalau dinyatakan dengan 3-3-nya cara ya. Jadi yang saya ulangi lagi yang disebut relasi adalah hubungan. Hubungan antar 2 buah himpunan. Boleh seluruh anggotanya punya hubungan, boleh juga enggak ya. Boleh juga satu anggota punya pasangan lebih dari 1. Boleh, itu relasi namanya. Tapi ini ada lagi kena judulnya relasi dan fungsi. Masuk kita ke fungsi ya. Kalau fungsi itu adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota himpunan pertama dengan tepat satu anggota himpunan kedua. Kalau di sini dibuat fungsi itu pemetaan, merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Kebetulan tadi A dan B. Kalau kamu buat M dan N boleh juga ya. Jika setiap anggota himpunan berpasangan tepat 1. Kita lihat ya. Himpunan A-nya 1, 2, 3. Setiap ya, kata-kata setiap. Jadi 1. Anggotanya kan 1, 2, 3. 1 punya pasangan, 2 punya pasangan, 3 punya pasangan. Oke, betul. Tepat 1. Ini ada kata tepat 1. Apakah 1 cuma pasangannya 2? Apakah 2 cuma pasangannya 3?
Ya kan? 3, apakah pasangannya cuma 4? Ya, berarti sesuai dengan pengertian fungsi, ini fungsi. Ya, setiap anggota himpunan pertama ini punya pasangan tepat 1 dengan anggota himpunan yang kedua. Kalau ini saya kasih contoh, ini bukan fungsi ya. Apa misalnya himpunan M, boleh. M dengan N. Misalnya ini anggotanya ini. Nah, himpunan M itu ada 3 ya. Anggota himpunan kan dikasih titik di sini ya. Misalnya inilah siapa ya? 1. Ini 2. Ini 3 ya. Ini satunya nggak nampak. Maaf gambarnya jelek. Ini misalnya A, B. 1 punya pasangan ke A, 2, ke 3. Ini fungsi apa enggak dulu? Bukan saya nyatakan ini fungsi atau tidak ya. Kita cek. Tadi pengertian fungsi adalah setiap anggota himpunan pertama ya punya pasangan kan? Dengan tepat 1. A, 1 cuma punya pasangan A, 2 juga cuma punya pasangan A, 3 juga punya pasangan A. Jadi ini fungsi. Walaupun ada pasangannya cuma 1. Cuma A saja, tapi dia fungsi karena setiap anggota himpunan pasangannya 1. Kalau kita hubungkan dalam kehidupan sehari-hari nih misalnya ya. A ini kita himpunan pertama atau A atau M boleh ya. Saya kasih A aja lah ya. Himpunan A misalnya himpunan istri. Nama perempuan misalnya ya. Siapa misalnya? Ani. Tina. Siapa lagi misalnya? Ria. Oke, Ria. Misalnya laki-lakinya di sini Budi. Maaf ini kalau keluar dari kotak. Riko ya, Riko. Oke. Ini contoh aja. Ani punya pasangan di sini. Oke. Nah, ya ini kan sama kan dengan yang ini tadi. Oke ya. Saya ganti namanya aja ya. Ani punya pasangan Budi. Tini Budi. Ria juga Budi. Apakah ini fungsi? Pengertian fungsi tadi setiap anggota himpunan pertama. Berarti anggota himpunan pertama Ani, Tini. Ya setiap semuanya punya pasangan tepat 1. Iya, 1 pasangannya. Ani cuma punya pasangan Budi. Tini cuma Budi. Ria juga Budi. Ini disebut fungsi. Jadi kalau kita hubungkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya A itu istri, B suami, himpunan suami, kan boleh kan? 1 suami boleh punya 3 istri. Nah, tapi 1 istri kan seperti ini. Kalau saya kasih garis ke sini nih, Ani ini punya pasangan Budi. Ani pasangan juga dengan Riko. Ini jadi bukan fungsi. Bukan fungsi. Kenapa? Karena Ani ini punya suami 2. Kalau dalam kehidupan sehari-hari punya suami 2 itu nggak boleh. Poliandri nggak boleh. Nanti nggak jelas bapaknya siapa ya. Tapi kalau punya suami 2, punya istri 2 atau 3, boleh nih. Kalau seandainya saya hapus ini, garis ini, boleh. Ini fungsi. Benar ini fungsi. Suaminya 1, istrinya banyak, nggak apa-apa, jelas anaknya siapa ya. Itu kalau kita hubungkan ya, tapi bukan ke situ. Kita hanya memisahkan biar mudah ingat. Jadi kalau yang namanya himpunan A itu setiap anggotanya harus punya pasangan tepat 1 di himpunan yang kedua. Oke, kita kembali ke sini ke pengertian fungsi tadi. Udah ya. Berarti apa itu relasi? Relasi adalah hubungan, sedangkan fungsi adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota himpunan A, himpunan pertama dengan tepat 1 anggota himpunan yang kedua. Oke, lanjut kita materi fungsinya. Ada namanya daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Nah, kita contohnya ini tadi ini fungsi ya, karena setiap anggota himpunan A ini punya pasangan tepat 1 di B.
1 cuma pasangannya 2, 2 cuma 3, 3 cuma 4. Jadi ini fungsi. Domainnya atau daerah asalnya adalah ini. Himpunan A, berarti anggotanya 1, 2, 3. Kodomain daerah kawan berarti adanya di himpunan kedua, yaitu 1 kawannya 2, 2 kawannya 3, 3 kawannya 4. Jadi kodomainnya 2, ini range ya. Jadi kodomain itu daerahnya semuanya 1, 2, 3, 4 himpunan B ya. Sedangkan range pasangan himpunan anggota himpunan B yang punya pasangan di A, yang punya pasangan 2, 3, 4. 1 nggak ada pasangan, jadi 2, 3, 4. Istilahnya 1 ini nggak laku ya. Oke, jadi domain daerah asal, kodomain daerah hasil, range adalah saya ulangi, maaf saya salah. Domain adalah daerah asal, kodomain daerah kawan, range adalah daerah hasil. Domain itu himpunan A, kodomain himpunan B, sedangkan range adalah B yang punya pasangan di A. Oke, lanjut kita ke bawah. Sebuah fungsi dapat dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kecil seperti F, G, H, dan sebagainya ya. Misal, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan sebagai Fx. Fx berarti F memetakan himpunan A ke himpunan B. Dinotasikan dengan X. X itu anggota himpunan A ya. F memetakan X ke, tanda panah ini dibaca ke, 3X tambah 3. Ya, oke. Sekarang kita misalkan domainnya berapa ya? Domainnya 3, daerah asalnya 3. Kita cari bayangan. Kalau X-nya sama dengan 3, Fx-nya berapa? Ini tadi Fx. Nah, Fx 3X tambah 3. Jadi ditulis Fx, X tambah 3 ya. Bayangannya di soal ini kalau F-nya 3. Berarti tinggal ganti X-nya 3. Jadi 3-nya tetap ini 3. X-nya kita ganti dengan 3. 3 kali 3 tambah 3 sama dengan 12 ya. Kalau nilai kedua bayangannya min 2, berarti tinggal ganti bayangan F3, F2 itu sama ya. Bayangan itu namanya. Kita balik ke sini aja lah biar jelas. Tadi Fx sama dengan 3X tambah 3 ya. Saya di papan aja buat. Maaf. Ini belum. Fx misalnya berapa tadi? X 3X tambah 3 ya. Saya lupa. Ya, 3X tambah 3 F3 ditanya. 3X tambah 3. Berarti ya kalau bayangan atau F3 ditanya. Kalau X-nya 3, panjangan F3 sama dengan 3-nya ini tetap ya, rumusnya. X-nya kita ganti, ini kan X-nya 3 ya. Kita ganti setiap yang ada X dengan 3. Ini kalau nggak ada kali tambah ini sama dengan kali nih ya. Kali boleh ditulis titik. Nah, tambah 3. Di 3 ada kali, ada tambah, berarti kerjakan kali dulu. 3 kali 3, 9. Tambah 3, 12. Nah, jadi F3 adalah 12. Jadi kalau X-nya 3, gambarnya nanti di Y-nya 12. Ya. Oke, kalau mau digambar boleh nih. Cara gambar, maaf. Miring. Atau kita kembali aja ya. Undo aja. Oke. Kita gambar lagi. Anggap lurus ya, saya tidak pakai penggaris ini. Oke. Fx ini kan dalam diagram kartesius kan ada sumbu X, sumbu Y ya. Ini X, ini Y. Oke. Kalau ini ada X, berarti Fx ini sama dengan Y. Oke. Jadi setiap ada Fx itu sama dengan Y ya. Kok 9 saya buat, saya salah. Nah, sudah siang mungkin. Lah. Y ya. Oke, ini sumbu Y. Oke. Jadi kalau dia X-nya tadi 3 di mana? Ini sumbu X ya.
sumbu X berarti 3 kalau positif di kanan, negatif di kiri. 3 di kanan berarti kan positif ya. Nih saat X-nya 3, nanti Y-nya 12. 12 itu positif ya, di atas apa di bawah? Oke, di bawah itu negatif, di atas positif. Berarti 12 di atas. Udah hubungkan aja ini garisnya. Maaf. Kok dihubungkan? Maaf, saya salah. Bukan dihubungkan. Saat X-nya 3 nanti dia saat X-nya 3 nanti Y-nya 12. Di sini nanti titiknya itu ya. Berarti 3,12. Maaf saya tadi salah. Oke. Ada cara untuk mengeceknya ini, betul nggak saat X-nya 3, Y-nya 12? Nah, maaf nih, kok saya terhapus malah. Saat X-nya 3, Y-nya 12. Kita coba ya, ini saya ada aplikasi namanya GeoGebra. Boleh download di App Store atau di mana ya? Internet cari ya, GeoGebra. Atau boleh Maple, Mattip, apa itu? Banyak macam aplikasi menggambar. Kita gambar tadi persamaannya apa ya? Ingat nggak tadi? Kita coba tengok lagi, saya nih lupaan. Tadi Y, ini kan Fx itu sama dengan Y ya. Jadi Y sama dengan 3X. Fx itu sama dengan Y tadi ya. 3X tambah 3. Oke, kita GeoGebra pakai. Oke, kalkula. Oke, input di sini Y sama dengan berapa tadi? 3X tambah 3. Oke, ini gambarnya ya. Boleh kita lihat kemana kan ini ya. Kalau pakai HP boleh. Nah, mudah-mudahan nampak. Ini dia. Nih X-nya 3. Y-nya berapa? 12 kan? Nah, ini kan. Saat X-nya 3, Y-nya 12. Nah, pas ya. Oke. Bisa diperkecil? Ini diperkecil aja. Kalau diperkecil nggak jelas ininya. Satuan. Oke. Kayaknya yang ada angka 3 nampak ini. Oke, kita ke ataskan aja. Saat dia 3, X-nya 12. Nih ya. Pas ya. Oke. Itu untuk membuktikannya, ngecek kita pakai aplikasi. Sekarang banyak memanjakan manusia atau pelajar sekarang dengan aplikasi ya. Oke, tadi di mana ini? Nah, kalau dia X-nya 3, Y-nya 12. Karena ini udah menjurus ke menggambar ya. Jadi saat kalau X-nya 1 dulu lah sebelum kita menggambar manual ya. F-nya 1 berapa jadinya? Dia 3X tambah 3 tadi ya. Berarti 3-nya tetap. Saya buatlah di sini. 3X tambah 3 berarti 3-nya tetap, X-nya kita ganti dengan 1 ya. 1 tambah 3. 3 kali 1? 3. Tambah 3. 3 tambah 3? 6. Berarti saat X-nya 1, Y-nya 6. Coba lihat di gambar tadi, kita mau ngetes lagi. Saat X-nya 1, Y-nya 6. Nih 1. Y-nya pas 6? Nah, pas ya, 6. Oke ya. Ini 1. Dia Y-nya 6. Oke, betul. Kalau saat 0 nanti pasti 3. Saat min 1 ya 0 ya. Saat min 2 dia min 3. Gitu lah ya. Oke, itu namanya domain. X itu domainnya. Oke. Kalau mau kita gambar tanpa aplikasi atau tanpa domain bisa caranya kita lihat tadi lagi manual ya, gambar manual selain pakai domain. Ini kan masukkan domain nih.
Saat X-nya berapa tadi? 1, dia 6. Ini misalnya 3 tadi, ini 2. Ini 1. Saat 1 dia 6. Kalau 12 di sini, pakai 6 di sini ya. 1. Berarti ini di sinilah titiknya. Ya. Ini saya hapus biar putus-putus. Nggak sebagus kalau di buku ya. Oke, ini tinggal dihubungkan nanti dia ya. Oke, ini berarti ini fungsi saat berapa tadi ya? Kalau dia 0, 3, min 1, 3. Kita ambil ini dulu nih ya, titik potongnya ini. 0,3 min 1,0 itulah ya. Dulu kita coba biar kamu nggak apa. Saya masih pakai di sini juga F0. F0 berarti kita ganti X-nya dengan 0. 3-nya tetap 3 kali 0. 3 kali 0 berapa? 0 ya. Tambah 3, rumusnya 3 ya. 3 tetap. X-nya yang diganti. 3 kali 0, 0 tambah 3 adalah 3. Jadi 0,3. Jadi saat dia 0, dia 3. Kira-kira di sini lah ya. Kalau mau gambar manual pakai kertas berpeta atau pakai ukuran yang pas cm. Kalau ini kan saya kira-kira aja ya. Ini 3. Oke. Kalau dia min 1, berarti rumusnya tetap 3 ya. 3. Ini dia tadi rumusnya, ingat. 3-nya tetap, X-nya ganti min 1. Tambah 3-nya tetap. 3 kali min 1, min 3. Tambah 3. Min 3 tambah 3, utang 3, bayar 3. Ya 0. Jadi saat dia min 1, misalnya ini min 1. Sumbu Y-nya 0, berarti di sini. Garis lah titik-titik ini nih tadi karena nggak pas ya. Maaf, ini karena tadi kita menggambarnya kan ala kadar kita ya. Saya buat biar pas lah nih, 6 nih jangan di sini. Biar pas gitu ya. Nih 6 misalnya di sini ya, 6 ya. Pakai kertas berpeta yang bagi yang di rumah. Kalau mau manual. Tinggal garis ini nih. Kok di situ? Ini lurus antaranya ya. Oke, ini saya hapus dulu, kecoret. Saya ini tidak menggunakan pena tablet. Kalau pakai stylus pen atau pena tablet mungkin lebih bagus ya tulisannya. Oke, begini ya. Kata kuncinya untuk menggambar cepat ini perpotongan dengan sumbu X ini. Saat di sumbu X ini min 1 ya. Ini min 1. Ini saat dengan sumbu Y 3. Jadi min 1,0, 0,3 saat belajar sistem koordinat materi bab 2 ya. Ini min 1,0, ini 0,3. Kata kuncinya, jadi untuk ini tadi menggambarnya panjang, ini pakai berapa domainnya, nanti dapat range-nya berapa, hasilnya berapa ya. Oke, kalau mau cepat itu tadi Y sama dengan 3X tambah 3 ya. Mau cepat, X dan Y itu harus di kiri. Ini kiri saya buat KR aja ya. Ini kanan. Syaratnya X dan Y harus di kiri, sedangkan X ini masih di kanan ya. Kita pindah lah. Jadi pindah, dia plus. X-nya kan 3X plus, karena nggak ditulis tanda min berarti dia plus. Pindah ruas jadi negatif. Saya sini ya, nggak muat ini. 3X. Terus Y-nya udah di kiri tadi. Kan X dan Y harus di kiri. Y udah di kiri. Dia nggak ditulis positif atau negatif. Berarti positif itu kalau nggak ditulis. Sama dengannya udah pas. Ini udah tetap di kanan dia. 3. Oke. Tinggal bagi. 3 bagi min 3. Min 1. Taruh di sumbu X.
Min di sumbu X yang sebelah kiri, min 1. Terus 3 bagi yang di depan Y ini kalau nggak ada koefisiennya atau angkanya berarti 1 ya. Nih nggak ada nih berarti 1. 3 bagi 1 ya 3. Taruh di Y. 3 itu Y. Positif kan? Kalau positif di atas. Oke, tinggal garis 2 titik ini aja ketemu udah. Berarti sesuai pakai cara domain panjang-panjang menentukan nilai fungsi. Di sumbu X berpotongan di min 1, sumbu Y-nya 6, atau min 1,0 nih. Kok 6 ya? 3 ya? 0,3 gambarnya dempet jadi nggak jelas. Kalau pakai cara cepat juga, min 1 di sumbu X, 3 di sumbu Y. Kalau pakai GeoGebra, lihat juga tadi, tetap juga. Min 1 di sumbu X, 3 di sumbu Y. Kalau dipencet ini, kalau pakai GeoGebra, keluar dia root. Root itu akar atau penyelesaian. Min 1,0 di sini, di sumbu Y-nya 0,3. Jadi pas ya untuk mencari nilai fungsi, mau pakai kalkulator ini dan dapat langsung grafiknya, atau kita pakai cari nilai fungsi tadi sama juga ya. Kita gambarkan lagi dari nilai fungsi tadi bisa, atau pakai cara cepat ini. Siap itu tentang fungsi. Kita kembali ke mana? Kembali ke laptop ya. Oke, ini lanjutan tadi. Jadi bayangan K, nilai X K itu sama untuk mencari nilai. Misalnya kalau bayangan dari min 2 berarti F min 2 ya. Udah, saya tinggalkan ini. Ada lagi nggak tambahannya? Tidak ada. Sampai di sana saja ya. Tentang fungsi ya. Fungsi. Ada sih sebenarnya tambahannya lagi sih. Ingat saya. Materi lain. Oke, kita buka file baru, new aja, nggak usah disimpan. Oke, ini banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi. Kok begitu ya? Balik, tergaris sama saya. Saya hapus ya. Oke. Saya tebelin lagi biar jelas. Banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin dari himpunan ini. Misalnya himpunan A ke B. A ini anggotanya berapa? 3. B-nya 2. Banyak fungsi yang mungkin. Ini kan diagram panah ya. Ini fungsi nggak? Fungsi. Mana lagi? Ada nggak kemungkinan lain yang fungsi? Kalau masih ini gambar amburadul ya, maaf, tapi mudah-mudahan mengerti. Nah, kesini juga fungsi kan? Ini istrinya 3, suaminya 1 ya, fungsi, masih fungsi. Ada lagi yang lain kemungkinan? Saya hapus kembali, jelek banget ya kan, malu saya. Ini fungsi apa enggak ya? Masih sama 3. Nah, ke sini 1, ke sini. Maaf ini. Kenapa mereng ke situ? Udah jelas ada titiknya. Ini fungsi enggak ini? Fungsi enggak ini? Ya, fungsi kan? Iya. Walaupun yang ini punya istri 2, tapi fungsi. Terus digambar. Kalau A-nya 3, B-nya 2, ada berapa sih kemungkinannya? Capek saya mikirkannya. Kalau capek mikirkannya, mungkin ini masih ada lagi dibuat gambar yang jadi fungsi. Ada. Capek memikirkannya, nggak usah dibuat gambar, pusing. Sekarang sudah ada rumus cepatnya, yaitu ini NA. N itu lambang menyatakan banyak ya. Berapa anggotanya nih? Tuh 2, 3. NA-nya 3. NB-nya? Anggota B-nya 2. Jadi kalau kamu pemetaan atau fungsi dari A ke B banyaknya, kamu buat diagram panah banyak-banyak kan capek ya. Kalau anggotanya ini masih mending 3 dan 2 sebentar. Kalau anggotanya 10 sama 11, waduh seberapa banyak, mikirnya pun mana yang sama bingung. Jadi kalau dari A ke B balikkan, NB-nya dulu pangkat NA. NB tadi berapa? 2 ya. 2 pangkat 3.
2 pangkat 3 tuh artinya 2-nya sebanyak 3 kali. 2 kali 2, 4 kali 2 lah 8. Jadi ada 8. Ini nanti ada 8 buah diagram panahnya. Kamu gambar diagram panahnya nih. Kira-kira ada 8 ya. Saya capek mikirkannya. Oke, pakai rumus aja, ada 8 nanti. Kalau B ke A berapa? B ke A tuh maksudnya misalnya B-nya dulu ya. B-nya tadi 1, 2. Ada 2 ya tadi ya. Terus kalau A-nya ada 3 tadi ya. Nah, misalnya kemungkinannya ini. Maaf, ini saya hapus aja. Nah, ini ke sini. Ini juga ke kok dihapus nih. Pena belum saya tekan. Ini ke saya ulangi aja biar nggak pusing nengoknya. Nah, ke sini. Nah, sama-sama ke yang kedua ini. Ini kan fungsi kan? Ada berapa banyak kemungkinan? Sama kayak gini tadi. Gambar seberapa banyak sampai habis, nggak ada kemungkinan yang lain. Kalau malas kita ya udah pakai rumus. Tadi kalau A ke B, B-nya dulu baru pangkat A. Kalau B ke A ya baliknya. A dulu baru pangkat B. NA-nya tadi ada berapa? NA-nya 3. 3 pangkat NB-nya 2. 3 pangkat 2 itu 3-nya sebanyak 2 kali sama dengan 3 kali 3, 9. Jadi ada 9 gambar nanti ya, kemungkinan ya. Kemungkinan banyaknya pemetaan dari B ke A ada 9. Oke. Yaitu ada satu lagi mungkin tentang korespondensi. Saya terangkan korespondensi. Ada nggak di sini pengertian korespondensi ya? Oke, kita coba dulu di sini cari biar kamu nggak bingung. Korespondensi satu-satu. Ini dia ya. Korespondensi satu-satu merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tapat satu anggota himpunan B, dan begitu pun sebaliknya, B pun pasangannya satu. Jadi ini istilahnya setia ini ya. Tadi kan kalau saya bilang ini misalnya ini anggota himpunan pertama, ini. Yang ini punya pasangan ke sini, ini ke sini, ini juga ke sini. Ini boleh, ini dikatakan fungsi kan? Walaupun misalnya nih A istri, ini B suami. Istrinya 3, suaminya 1 boleh. Tapi ini kan dibilang nggak setia kalau kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya. Ini tetap fungsi, tapi kalau korespondensi itu tidak seperti itu. Fungsi juga, relasi pasti, fungsi ya juga. Jadi, nah ini dia. Istilahnya satu istri satu suami. Jadi istilahnya kalau banyaknya anggota ini harus sama ini. Nah, ini cuma suaminya ini cuma ini. Jangan ini punya pasangan lagi di sini. Nah, gitu nggak boleh ya. Jadi ini disebut korespondensi satu ya. Jadi masing-masing punya pasangan satu, banyak anggotanya pun sama. Kalau gambarnya begini, yang kayak gini tadi anggotanya 3, apa aja kemungkinannya? Berapa banyak kemungkinannya? Itu baru satu gambar ya. Nah, bisa ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, ada lagi masih 3 ya tadi anggotanya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 gambarnya. Ini tadi kedua udah ya, ke 1 belum kan? Ini ke sini, kedua belum, ke sini. Nah, kan ini udah 1, 2. Ini 3. Ada lagi nggak gambarnya? Masih ada. Karena saya pun capek menggambarnya, mikirkan mana yang belum. Kalau anggotanya 3 masih sedikit, kalau 10 saya bilang tadi kan capek.
Jadi boleh pakai rumus namanya rumusnya n faktorial. N tanda panah tuh faktorial bacanya ya. Artinya contohnya ya, ini 3. Anggota kita kan n tuh kan banyak ya. Anggotanya 3. Ini kan sama-sama 3, berarti 3 faktorial. Berarti 3, ini mundur aja kali. Sebelum 3 kan 2 kali 1. Kok kalinya banyak ini? Oke, maaf, ini saya hapus penanya. 1, 3 kali 2 kali 1 sama dengan 3 kali 2, 6 kali 1, 6. Jadi banyaknya 6. Sekian video dari saya mengenai fungsi. Selamat bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.